Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para mahasiswa. Semoga dalam keadaan sehat. Pengambilan risiko itu adalah materi kali ini yang akan kita bahas secara singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Ya, pengambilan risiko. Kita awali dengan definisinya dulu, terlebih dahulu ya. Apa itu sih yang dimaksud dengan risiko? Kalau bahasa saya, risiko itu adalah suatu konsekuensi atas keputusan yang kita ambil. Itu adalah resiko. Ya, artinya misalnya begini, resiko saya ya memutuskan untuk berbisnis kos-kosan ya. Nah, dari sana akan membentuk berbagai macam resiko-resiko ya. Oke ya. Nah, itu adalah eh, sebetulnya pendapat yang saya pikirkan ya seperti itu. Risiko itu identik dengan apa yang dinamakan dengan pengambilan keputusan. Kita memutuskan A akan berdampak risiko B. Itu adalah risiko. Ya. Nah, risiko itu eh, memiliki kesamaan dengan sebuah konsekuensi negatif. Ya, ya makanya beberapa ahli menyatakan bahwa risiko itu merupakan sebuah konsekuensi dari kondisi ketidakpastian, ya, yang memunculkan apa yang dinamakan dengan kerugian, ya, kerugian bagi pelaku usaha. Ya, definisi resiko itu sebetulnya banyak sekali, tapi kita akan mempersempitnya menjadi sebuah pemahaman dalam hal berbisnis atau berwirausaha. Ya, sekali lagi kalau bahasa saya bahwa resiko itu adalah sebuah konsekuensi atas pengambilan sebuah keputusan. Nah, itu ya. Tapi beberapa ahli bilang bahwa memang ini ada kesamaan sih sebetulnya, bahwa konsekuensi atau resiko itu adalah konsekuensi dari kondisi. Nah, itu ya, yang menjadi garis bawah kondisi ketidakpastian yang nantinya memunculkan apa yang dinamakan dengan kerugian pelaku usaha. Karena kita berbicara masalah bisnis. Anda paham bahwa yang namanya bisnis itu uncertainty. Artinya, besok lusa itu tidak pasti gitu. Seperti apa konsepsinya? Itu adalah risiko, ya. Ya, jadi sekali lagi risiko itu adalah bisa kita samakan dengan sebuah konsekuensi negatif. Beda lagi kalau dengan keuntungan. Kalau keuntungan itu adalah sebuah konsekuensi positif. Nah, prinsipnya adalah bahwa resiko itu adalah high risk, high return. Mohon maaf kalau pengucapannya kurang begitu bagus ya. Tapi artinya kurang lebih adalah bahwa risiko tinggi, pengembalian pun akan tinggi gitu. Nah, kalau kita bahasakan dalam sebuah bisnis, semakin beresiko bisnis tersebut, semakin menguntungkan atau semakin besar keuntungan yang akan diperoleh. Itu adalah risiko. Dalam sisi kehidupan itu pun sama itu. Saudara sekarang melanjutkan pendidikan dengan harapan meningkat ya kualitas diri Anda. Hard skill, soft skill itu semakin meningkat. Harapannya seperti itu kan. Saya pikir semuanya juga seperti itu ya. Nah, tapi semakin besar atau semakin tinggi resikonya, ya semakin besar pula pengembaliannya. Maknanya adalah semakin giat Anda belajar, semakin tekun Anda eh, menghafal, kemudian semakin berkonsentrasi Anda mendengarkan, itu adalah sebuah konsekuensi tinggi gitu ya. Nah, semakin tinggi apa yang Anda lakukan, semakin keras apa yang Anda lakukan, itu pengembaliannya pun semakin bagus. Itu resiko. Jadi mau besar mau kecil ya tergantung daripada kita memanage daripada resiko tersebut. Nah, bagaimana agar resiko itu bisa kita minimalisir? Itu kan pertanyaannya. Upaya kita adalah menampung informasi sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk kita analisis sehingga nanti akan menjadikan sebuah keputusan yang baik, menjadi sebuah keputusan yang tepat. Nah, kalau misalnya tadi mengarah kepada apa yang saya sampaikan, definisi resiko adalah sebuah konsekuensi atas pengambilan keputusan. Jadi sebelum mengambil keputusan, tampung dulu informasi, itu kuncinya. Oke ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara risiko secara umum, risiko itu memiliki dua jenis. Yang pertama adalah risiko murni. Nah, ya.
Risiko murni. Dikatakan sebagai risiko murni karena risiko itu adalah sebuah situasi atau keputusan, kalau saya katakan seperti itu, yang konsekuensinya rugi aja. Nah, itu risiko murni ya. Nah, sekali lagi, risiko murni itu adalah risiko yang muncul ya. Suatu risiko yang muncul sebagai akibat dari sebuah situasi atau kondisi atau keputusan ya yang konsekuensinya kerugian. Nah, itu adalah risiko murni. Walaupun gini, walaupun risiko itu bisa kita cegah gitu. Bisa kita cegah, bisa kita minimalisir, bahkan bisa kita hilangkan. Ya, tapi kita mengambil atau menetapkan jenisnya dulu gitu. Mana yang nantinya bisa kita minimalisir atau kita kurangi atau bahkan bisa kita tutupi. Nah, itu adalah risiko murni. Nah, contohnya apa sih sebetulnya kalau misalnya risiko murni? Contohnya kebakaran. Ya, kebakaran gedung, kebakaran ruko, kebakaran toko kita. Jangan sampai nih. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Ini hanya sebagai contoh. Kebakaran itu akan memunculkan berapa rupiah yang menjadi nominal kita kerusakannya. Itu adalah sebuah konsekuensi, ya, resiko murni, konsekuensi rugi aja. Itu ya, satu itu. Kedua, misalnya kerusakan aset perusahaan. Nah, aset-aset produksi. Ya, dengan tidak adanya aset produksi, misalnya rusak dan sebagainya, atau pencurian dan sebagainya, ya otomatis itu memunculkan apa yang dinamakan dengan kerugian. Termasuk juga bencana alam. Nah, silakan saudara cari risiko-risiko murni lainnya. Kalau tadi saya sebutkan dua aja dulu. Pertama kebakaran atau tiga ya, kebakaran. Kedua rusaknya aset perusahaan. Ketiga bencana alam. Nah, itu. Kemudian jenis yang kedua adalah risiko spekulatif. Namanya juga spekulatif, spekulasi, coba-coba. Di sini risikonya bisa untung, bisa rugi. Jadi, risiko spekulatif adalah risiko yang diambil oleh kita sebagai pemilik usaha secara sadar tentunya, ya. Yang memiliki dua kemungkinan. Satu bisa untung, dua bisa rugi. Nah, contohnya mudah sekali. Ya, pembukaan atau penetapan kita memutuskan untuk membuka cabang usaha, ya, dari satu cabang dari satu usaha menjadi dua usaha cabang kita usaha itu kan bisa menetapkan resiko munculnya resiko spekulatif, cabang kita bisa maju atau bisa mundur gitu kan. Nah, itu satu. Contoh yang lain apa? Fluktuatif harga, ya, turun naiknya harga yang ada di pasaran sebagai bahan baku daripada produk kita misalnya. Nah, ini juga termasuk dalam risiko spekulatif. Dikatakan demikian kenapa? Dengan naiknya harga-harga bahan baku, berarti kita juga harus menaikkan produk kita. Itu bisa jadi seperti itu. Walaupun pada prinsipnya adalah ketika masyarakat atau konsumen butuh, berapapun harganya, ketika mereka memiliki uang akan dibeli. Contohnya Anda. Silakan jawab saja oleh Anda sendiri. Seberapa butuh handphone saat ini? Mahal, Pak. Iya, tahu. Ya, terkadang itu ada turunnya. Tapi ketika mahal-mahalnya, kita paksa juga karena butuh. Salah satunya seperti itu. Walaupun kalau zaman dulu enggak. Itu adalah dua jenis apa yang dinamakan dengan resiko, ya. Ada risiko murni, ada risiko spekulatif. Kalau melihat bentuknya, risiko itu terbagi juga menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan bentuk kerugian. Kerugian langsung, ada kerugian tidak langsung. Nah, kok bisa seperti itu? Yuk kita baca. Kalau misalnya eh, bentuk kerugian akibat adanya risiko, itu kerugian langsung itu adalah ketika misalnya jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung. Dampak langsung dari risiko yang dapat terjadi. Bisa dipahami nggak? Begini ya, bentuk kerugian akibat adanya risiko terbagi menjadi dua. Yang pertama, kerugian langsung. Ini
rugi aja gitu ya, adalah sebuah risiko bentuk risiko di mana jumlah nominal yang harus ditanggung oleh kita sebagai pemilik usaha akibat dampak langsung dari risiko yang terjadi. Misalnya kebakaran tadi, ya. Dengan kebakaran tersebut, ya, ini memunculkan kerugian langsung. Kenapa dikatakan kerugian langsung? Ya iyalah, ketika kebakaran terjadi, toko kebakar nih, itu kan bisa kita hitung tuh. Berapa nominal yang rusak? Nilai kerusakan atas toko tersebut. Nah, itu kan kerugian langsung. Kita rugi langsung. Jelas itu. Nah, kemudian yang kedua, kerugian tidak langsung. Itu bentuknya. Bentuk kerugian tidak langsung. Apa itu? Nominal yang harus ditanggung akibat tidak langsung, dampak tidak langsung dari risiko yang muncul. Ah, misalnya apa? Misalnya begini. Bentuk kerugian tidak langsung nih. Mesin produksi kita. Mesin produksi kita tiba-tiba rusak. Nah, ini kategorinya adalah bentuk daripada kerugian tidak langsung. Secara tidak langsung, ya, kita bisa rugi. Nah, tapi bisa tertutupi juga. Nah, misalnya begini, kita buka bisnis fotokopi. Nah, misalnya ya, jam 8 kita buka tuh. Nah, toko. Kemudian jam 9 tiba-tiba mesinnya mati, rusak. Ya, ini bisa rugi, bisa tidak. Kalau seandainya ini bisa segera diperbaiki mesinnya, otomatis kan bisa produksi lagi kita. Bisa dapat untung kan. Walaupun terjadi kerusakan, tak masalah. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika misalnya mesin tersebut, mesin fotokopi tersebut tidak segera kita perbaiki. Nah, ini permasalahannya. Bagaimana kita memanage aset-aset perusahaan agar bisa terus survive dalam rangka proses usaha kita. Ya, itu ya. Ada dua tadi ya, bentuknya kerugian langsung sama kerugian tidak langsung. Nah, besaran risiko sebetulnya bisa kita kalkulasi. Kita bisa hitung. Ya, yang pertama, tentukan seberapa sering sih frekuensi daripada terjadinya risiko tersebut. Tuh. Nah, kedua, ya, tentukan dampak. Dampak yang muncul dari risiko yang terjadi. Kedua, itu cara mengkalkulasi. Ketiga, kita bisa hitung. Hitungannya ada pada rumus apa yang dinamakan dengan rumus frekuensi, ya. Frekuensi kali dampak. Kalau misalnya dalam satu bulan terjadi 5 kali, misalnya 5 kali pencurian ya, kasus pencurian barang kita, aset kita misalnya, ya, atau produk kita misalnya, kita jual butik nih pakaian ya misalnya, 5 kali terjadi pencurian tuh dalam satu bulan, ya, satu pakaian kali kan frekuensi berarti 5 kali tuh, 5 kali ya, gini ya, oke, lima 5 kali, nah, 5 kali frekuensi pencurian pakaian produk kita. Nah, karena kita bisnisnya pakaian. Satu pakaian itu bisa kita katakanlah 100.000. Berarti 5 ya kali 100.000. Berarti 500.000. Dalam satu bulan kita mengalami kerugian. Ya, itu kalkulasi resiko. Ya, secara teorinya seperti itu. Mudah sih sebetulnya ya untuk mengkalkulasi bagaimana kita mengetahui berapa sih kerugian kita gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian eh, kita ditawari 4 strategi ya dalam pengelolaan risiko. Jadi mitigasi risiko lah gitu ya. Bukan aja mitigasi bencana. Jadi eh, risiko di sini juga kita bisa lakukan apa yang dinamakan dengan jadi mitigasi, risk mitigation ya. Bahasa kerennya mungkin seperti itu ya kali. Oke, nah mitigasi risiko atau pengelolaan risiko itu bisa kita pilih ya. Yang pertama dikontrol, diawasi. Risk control. Jadi kita mengawasi, mengawasi seperti apa sih sebetulnya? Ya kita contohkan lah. Bagaimana risiko atas suatu hal ya katakanlah kebakaran. Untuk mengelola daripada risiko terjadinya kebakaran yang memunculkan begitu besar kerugian, ya kita perlu membuat apa yang dinamakan dengan satu SOP, Standar Operational Procedure. Ya,
SOP tentang apa? Tentang proses memasak. Kalau misalnya kita catering dan sebagainya, rumah makan dan sebagainya yang berhubungan dengan apa yang dinamakan dengan api gitu. Nah, itu kita harus melakukan standar operasional prosedur kerugiannya. Nah, SOP tentang memasak. Kemudian SOP tentang proses dan pembuatan produk. Itu juga harus dibuatkan, ya. Kita harus melakukan sebuah pengontrolan atas kualitas produk dan juga prosesnya. Jadi kita jangan hanya misalnya begini, kita bisnis rumah makan, membuat sayur sop misalnya. Nah, ketika dicicipi, oh enak, udah aja. Asalkan kita merasakan enak, udah aja. Tidak seperti itu. Nah, kenapa? Agar kita meminimalisir bahkan menghilangkan risiko terjadinya kerugian eh, ketidaksukaan konsumen atas masakan itu. Salah satu faktornya apa? Higienis. Karenanya kita harus melakukan pengawasan terhadap proses produksi. Kita juga harus itu seperti itu. Dalam pabrik-pabrik yang besar pun sama seperti itu. Ada pengawasnya. Untuk apa sih mereka itu? Untuk melihat seberapa baik mereka bekerja. Akhirnya outputnya nanti produk itu berkualitas. Ya, itu salah dua contoh ya untuk apa namanya untuk melakukan sebuah pengawasan untuk meminimalisir atau memungkinkan kita bisa mengidentifikasi ya resiko itu menjadi berkurang. Tuh. Kemudian yang kedua, itu bisa juga kita lakukan dengan cara ditransfer. Hmm, transfer transfer resiko yang harusnya yang tadinya menimpa kita, kita kasihkan kepada pihak lain. Ya, sebagai contoh, kita berbicara masalah resiko kebakaran aja dulu. Ya, kebakaran. Walaupun kita misalnya sudah melakukan atau membuat SOP dengan baik, para pegawai kita paham bahwa proses produksinya berhadapan dengan risiko kebakaran yang tinggi, tetapi karena kita berada situasinya berada pada lingkungan ya lingkungan padat lah ya, misalnya di Jakarta gitu. Kita berada pada tengah-tengah lingkungan masyarakat yang rentan kebakaran. Ya mau nggak mau itu kita kena imbasnya. Kenapa? Karena mungkin tetangga kita atau rumah yang lain kebakaran karena saking mepetnya sampai kepada usaha kita. Akhirnya ikut terbakar juga. Nah ini kan nggak bisa dihindari itu. Nah untuk mengantisipasi itu sebagaimana? Salah satunya adalah ditransfer. Nah transfer seperti apa? Asuransi. Itu adalah salah satu contohnya. Gitu. Mentransfer resiko kebakaran ya, kepada pihak lain. Ya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kita dengan memindahkan resiko kepada pihak lain itu adalah pemahaman atau pengertian daripada risk transfer atau eh, transferisasi resiko kepada pihak lain. Contoh lainnya lagi untuk lebih bisa memahami. Misalnya begini, kita melakukan sebuah strategi di mana pembayaran itu dilakukan di awal. 50% di awal, 50%-nya lagi setelah produk itu diterima oleh konsumen. Ya, ada DP lah ya. Uang pangkal, itu biasanya seperti itu. Itu untuk apa? Memindahkan risiko yang tadinya sebagai modal kerja dari kita kepada konsumen. Itu adalah salah satu manajemen risk transfer, ya. Ya, selebihnya silakan Anda gali lagi, baca lagi buku-buku yang lain, buku-buku tentang kewirausahaan atau buku-buku yang lain tentang transferisasi risiko. Banyak sekali seperti itu. Pilihan yang ketiga, dibiayai sendiri. Risk retention. Dibiayai sendiri bagaimana? Mau nggak mau kita harus memiliki apa yang dinamakan dengan uang kas kalau bahasa saya. Jadi sangat disarankan dan memang sudah seharusnya ketika seorang pengusaha memiliki cadangan usaha atas profit yang diperoleh. Jadi kalau sekarang ini kan kebanyakan pengusaha itu ketika dapat untung dia pakai semuanya. Enggak lah, persekian persennya itu adalah untuk menanggulangi apa yang dinamakan dengan risiko. Jadi ini adalah mendanai, upaya mendanai dampak yang muncul oleh suatu risiko.
itu adalah dibiayai sendiri atau risk retention. Dan yang terakhir adalah risk avoidance atau dihindari. Upaya kita menghindari risiko. Ya, gitu ya. Kalau misalnya menghindari risiko, ya untuk bencana alam, agar terhindar dari bencana alam, ya berarti kita harus berpikir penempatan misalnya tempat usaha kita jangan di tempat-tempat yang ya istilahnya itu rentan terhadap risiko bencana alam. Longsor lah, banjir, ya dan sebagainya. Ya, untuk masalah-masalah kebakaran mungkin kita bisa meminimalisir, menghindari daripada bagaimana caranya agar tidak terjadi kebakaran. Kalaupun terjadi kebakaran tidak terlalu besar, mungkin kita akan pindahkan khusus untuk dapur aja. Gitu. Kita pisahkan. Sekarang ini kan banyak sekali ya menggabung antara proses produksi, ya, katakanlah dapur itu yang berdekatan dengan tempat konsumen. Nah, ini sangat merugikan sih sebetulnya. Gitu. Nah, kalau misalnya dalam jenis untuk menghindari risiko, misalnya untuk musim sekarang ini musim hujan. Nah, disarankan untuk merubah yang tadinya bisnis minuman air dingin misalnya, ya semacam es lah seperti itu, ya kita coba rubah menjadi minuman-minuman yang lebih hangat, ya. Walaupun sebetulnya diingat ya, perlu diingat sekali bahwa ketika pengusaha terlalu sering melakukan penghindaran risiko, ya, itu bisa berdampak terhadap lambatnya perkembangan growth, ya. Perkembangan usaha itu akan lambat. Ya, itu ya. Kalau kita sering menghindari risiko, artinya berganti-ganti bisnis ini, bisnis itu ganti lagi dan sebagainya. Nah, ini untuk menghindari risiko. Nah, alasannya kan seperti itu. Sebetulnya itu adalah sesuatu hal yang memang sangat sangat berdampak terhadap hal lain. Yaitu salah satunya adalah lambatnya perkembangan usaha. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selebihnya silakan gali lagi. Saudara jangan hanya cukup dengan mendengarkan apa yang saya sampaikan, tapi saudara juga harus mampu mengupas sendiri, mencari sumber-sumber yang lain, kemudian dimix dengan apa yang saya sampaikan, sehingga Anda bisa memiliki pemahaman yang lebih baik. Itu saya menginginkan saudara lebih paham, lebih daripada waktu-waktu sekarang ini memiliki kualitasnya. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that's been